tato itu sangat tabu sekali, bahwa orang yang punya tato tuh dianggap udah lu tuh bad, minuman alkohol kan ya. Terus aku lupa. Itu malah tambah sakit. Wah, semua orang tato ini sampai bosen. Oh iya. Itu perempuan pertama kali yang saya tato di tempat sini, bikin edik, bikin kecanduan. Tato itu adalah candu, bener. Oke, kadang-kadang saya bilang orang, oke tatomu bagus tapi nggak punya story kan. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Oke, selamat hari ini para Retroism yang bergabung lagi di YouTube channel Retroism Plus 62. Gua Pak Nur Lepong dan ditemani kali ini oleh Daddy G. Oke, kita sekarang lagi ada seorang tamu kita undang dan gue juga agak nyeri-nyeri ya kalau gue mungkin bisa dilihat sendiri dan perkenalkan Mas, siapa guys? Iya, saya Bima Ernesto. Ernesto, oke, selamat hari ini Mas Bima Ernesto. Ya itu makanya tadi gue bilang nyeri-nyeri karena lihat sekujur badannya nih Mas Bima ini luar biasa. Jadi Mas Bima ini sebenarnya seorang tatois ya. Iya, tato artis. Oh, tato artis ya. Tatois itu memang singkatan dari tato artis. Iya. Ya, gue cuma heran aja nih. Wah, ini kok banyak banget tato-tato ini. Emang mulai dari kecil gimana nih ceritanya kok bisa tertarik sama hal yang bertato-tato gini? Ya karena basicku itu kan drawing and painting ya. Dari kecil aku otodidak, suka gambar ya. Suka gambar, bahkan di sekolah pun dulu itu aku dalam mata pelajaran nggak pernah. Sampai aku pernah nggak naik kelas karena di buku itu bukannya belajar, itu gambar semua. Nah, bapak gua tentara marinir kan. Pernah nggak naik kelas karena setiap pulang ke rumah itu nggak ada mata pelajarannya, nggak pernah isi gambar isinya. Oh gitu ya. Iya, itu sih. Terus samping itu, terus waktu itu di kampungku itu kan ada tukang tato dulu itu. Di mana tuh kampungnya? Di Surabaya, di daerah Petemon sana itu ya. Itu di Surabaya itu tetanggaku itu tukang tato, aku ngeliatin terus itu dari SD aku udah terinfluence dengan beliau gitu loh, ngeliatin pada akhirnya pas SMP SMA itu dia bisa nggak, nah tuh mas aku nggak bisa sih. Dari situ udah itu mulai nyoba itu sih awalnya. Oh itu di Surabaya itu. Di Surabaya Itu Oke, stop sampai di situ dulu. Iya. Itu pengantar, itu awal pertama Mas Bima mengenal tato ya Mas Bima. Iya, tato ya. Sebelum kita lanjut nih, kita disclaimer dulu nih. Tato ini kan bahasannya luas sekali nih. Betul. Kita batasin nih. Kan banyak kan, ada yang sejarah, ada yang inilah dan sebagainya. Kita nggak ngebahas akademis lah, gitu kan? Itu jatahnya teman-teman di akademisi ya, gitu kan? Kita membahas masalah pop culture istilahnya tato ya. Pop culture ya Mas. Nah, kita batasin di situ ya pop culture. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai sejarah dan sebagainya, silakan tanya ke teman-teman yang akademis. Ini adalah masalah kehidupan sehari-hari, pop culture yang mempengaruhi lifestyle ya dari setiap generasi. Iya, setiap generasi. Oke, Bima pasti kan generasi retro ya. Iya, generasi mengalami 70, 80 dan 90. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang, insya Allah panjang lagi lah. Nah, ini saya lihat kan, kalau saya sih sekilas aja nih, hanya sebagai pengantar aja gitu kan. Tato ini kan pemahaman orang tato itu kan berbeda-beda nih, generasi 70, 80, 90. Kalau kita bicara pop culture atau lifestyle tato. Nah, Mas Bima bisa cerita nggak? Kalau ini tolong koreksi saya kalau salah. Kalau 70 itu sampai dengan 80 lah. Kesan negatif itu kan masih besar untuk orang-orang yang tato. Iya, betul. Bener nggak? Coba. Menurut pendapat Mas Bima? Kalau menurut pendapat saya, di tahun-tahun segitu tuh tato itu sangat tabu sekali, bahwa orang yang punya tato tuh dianggap udah lu tuh bad. Bad itu pasti lu udah punya embel-embel, punya pangkat, itu lu kriminal. Ya kan? Beda dengan yang di era tahun 2000-an. Jadi kekinian ya. Aja yang kekinian ya. Kalau kita punya tato itu dianggap wah, udah jelek, lu nggak bisa masuk kerja di pegawai negeri lah. Nggak bisa masuk pekerjaan ini, dianggap lah lu orang brutal. Itu kita bicara 70, 80-an, 80-an. Mas Bima kita usia paling SMP ya, kurang lebih ya? Iya, aku SMP 80-an aku. 80-an, oke. Kita katakan 80-an. Kesan Mas Bima ngeliat orang bertato pada saat itu apa?
kalau aku ngeliat aku sendiri pribadi ya, aku ngelihatnya karena memang aku itu kan basicnya seniman kan ya, pelukis, drawing ya. Aku anggap tato itu waktu zaman itu tuh art sih buat aku. Karena Mas suka melukis ya. Saya suka melukis itu. Jadi bahwa itu lebih ke artnya ya. Artnya. Tapi kesannya seperti Mas Bima bilang tadi bahwa itu apa sih Iya, Kriminal itu ada nggak terlintas di kepala? Nggak ada waktu itu aku. Nggak ada. Tapi ketika timbul waktu tahun 83 timbul Petrus itu, akhirnya jadi aku sempet, kenapa ya tato kok jadi pertanyaan seperti itu, hubungannya di mana? Hubungannya apa gitu loh. Kan sebenarnya nggak, orang bertato juga kan? Iya kan? Iya, betul. Dan orang jahat yang nggak bertato juga banyak kan? Iya, betul. Itu aja sih sebenarnya. Tapi oke. Gue cuma nanya, itu kan mungkin perspektif yang ada di Indonesia waktu itu bahwa yang tato kriminal. Apa itu juga berlaku yang di luar-luar juga? Bahwa orang yang bertato itu juga kriminal atau agak sedikit menyimpang dari kehidupan sosial apa gimana lah gitu? Enggak, sejauh ini kalau aku yang tinggal ya, memang aku kan tinggalnya kan di Eropa ya. Saya tahu bahwa di sana itu nggak ada dia. Mereka menganggap tato itu orang kriminal, nggak ada. Dari dulu juga gitu ya. Dari dulu, bahkan di pemerintahan, orang-orang pemerintahan sana banyak bertato. Iya, orang pemerintahan, bahkan kepolisian juga bertato. Militer pun, dan ini aneh. Kalau di tempat kita di Indonesia, anak muda pingin jadi militer, jadi tentara yang punya tato, sibuk dia ngapus tato. Betul. Tapi di Eropa, saya tinggal di Denmark, anak muda mau masuk militer, pingin tato. Pingin tato gitu. Cuman ada batasannya, nggak boleh lebih dari pergelangan tangan sama leher. Itu aja. Mau militer kayak polisi gak banyak. Coba lihat aja tuh di Eropa, di Amerika, di Australia, orang ngatur di lalu lintas gini, tatonya segini-segini. Polisi. Dan aman aja, nggak ada masalah, nggak ada problem. Di sini aja jadi problem. Ya, lain ladang, lain belalang, apa istilahnya. Tapi atau saya sih ngeliatnya begini ya, atau koreksi kalau salah juga. Ya inilah tanda-tanda apa yang maksud saya, keterbukaan satu bangsa kan. Menurut saya, maksudnya yang terjadi di Indonesia, yang terjadi sekarang ini sebetulnya Eropa udah dari dulu kan. Gitu kan. Betul. Seolah-olah kayak kita ketinggalan 20 tahun atau berapa lebih. Ya, mungkin. Seperti itu. Oke, saya mau perdalam di tahun 70-80, Mas Bima. Mas Bima masih ingat nggak pada saat tahun 70-80 tuh apa sih bentuk-bentuk tato seperti apa yang Mas Bima ingat gitu loh? Iya, kalau mungkin yang tren pada saat itu pada saat itu kan tidak seperti zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan kita sudah mudah banget mendapatkan informasi tentang hal apapun kan ya. Ya kan, apalagi hal dengan tato, kita tinggal googling, tinggal buka Pinterest, tinggal buka Instagram, Facebook, ya kan, apapun kita buka kita udah dapat informasi. Referensi. Mau update style tato apapun ada, tapi zaman dulu kan kita nggak ada. Ya udah stylenya aja apa? Ya Mas Bima ingat. Yang ingat aku kalau di Indonesia ya, cuman ya style kuno aja seperti gambar naga, gambar elang, gambar bunga ros. Terus nggak ada yang gambar yang seperti saat ini yang banyak macam, banyak style ya. Ya itu aja kalau buat aku sih, itu namanya old school tattoo. Iya, masuk masih motif-motif yang motif itu seperti kalau sekarang itu stylenya itu tradisional tattoo. Atau enggak kalau sekarang zaman itu kalau di Amerika itu namanya American Native. Old school tattoo, American Native, atau enggak tradisional tattoo. Sama di Amerika itu juga zaman-zaman segitu ya gambar-gambarnya itu aja. Sama kayak di Indonesia. Sama ya? Sama. Itu aja sih. Oke, ada pertanyaan lain nih. Yang ini pemahaman saya Mas, karena saya juga nggak terlalu berarti bertato. Pada saat 70-80 itu kan ditato itu kan sesuatu yang tanda kutip menyakitkan kan. Sering kali orang tua kita bilang, ngapain sih lo nyakitin diri sendiri? Maksudnya 70-80 itu benar nggak? Maksud saya, apakah metode menatonya itu masih konvensional pada saat itu? Kan mungkin Mas Bima lebih ngerti gitu. Kalau saya tahu setelah tahun 70-an itu ya, tetangga natonya itu masih pakai alat-alat yang tradisional banget gitu loh. Yang contohnya apa Mas? Apa tuh nggak gitu Pak? Contohnya itu apa ya? Dia masih pakai jarum, kasih benang, itu namanya handpoke. Kalau jam sekarang itu lebih mahal itu harganya.
Oh karena ini ya, antik ya? Antik. Dia handpok itu tangan gini tuh mahal sekali dibandingin dengan mesin. Gitu. Price-nya. Padahal zaman dulu itu mereka udah pakai itu handpok. Nah kalau zaman tahun 70-an itu tuh namanya cocoan. Apa itu? Dicocok. Oh, dicocok. Oh, okay. Tatomu apa? Tato cocokan gitu. Oh. Itu namanya. Nah, kalau sekarang handpok. Cocok gitu. Lama-lama akhirnya keluarlah mesin tato yang tahun-tahun 80-an itu mulai bikin mesin tato dari rakitan. Oke. Mesin tato rakitan itu dari, kalau aku pribadi ya, aku memulai nato itu tahun 87. Oh 87. 87 itu mulai aku nekat, aku bikin tato, bikin mesin tato lah. Itu dari sikat gigi. Sikat gigi aku potong, aku kasih api lilin itu aku bengkokin, pas presisi begini baru aku kasih dinamo. Kasih dinamo Tamiya, dinamo untuk kit itu ya. Itu aku ikat, terus ada ballpoint pilot itu ya kan ya, ujungnya kita ambil kan ujungnya kecil kan itu kan. Nah, terus baru pakai sedotan aqua minum itu loh, mineral itu, baru kasih jarum gitu. Pakai baterai. Bener-bener DIY sekarang. Iya. Do it yourself ya. Iya. Rakitan sendiri maksudnya. Rakitan sendiri aku, bahkan aku punya koleksi tatoku itu, orang-orang kalau tato artis itu dia punya, oh ya aku punya mesin tatoku itu, mesin mesin pabrikan kan ya. Aku dulu nato pakai mesin ini nih. Jadi aku sekarang aku abadikan di tubuhku, bahwa aku mengenang storyku. Aku dulu awal-awal nato pakai mesin ini, tapi itu mesin beli itu, mesin impor apa pabrikan. Kalau aku enggak. Aku pakai pertama kali mesinku yang aku bikin. Oke. Apa ini? Ini mesin itu. mesin rakitanku ini. Siap. Berarti ini ada ceritanya nih ya. Nanti kita ceritain nanti. Tahan dulu. Gue gak mau ngomong masalah ini, tapi pertama kali itu tatonya di mana sih, Mas? Ngisalangin banyaknya nih, yang awal-awal Mas Bima tato di mana tuh? Ini kakiku nih. Apa gue? Ini. Itu pertama kali. Ini pertama kali di aku SMP kelas 3. Handpok. Oh SMP. Kelihatan ya? Pakai gini nih, pakai gini kan, duduk gini ya, pakai gini. Tintanya tinta rotring. Jadi jarum, rotring gitu. Jarum aku kasih benang gini, baru pakai tinta rotring ini. Tapi kedalamannya nggak pengaruh. Nggak tahu dalamnya seberapa, nggak tahu saya. Itu menceritakan apa kalau gue boleh tahu? Nggak tahu aku, pokoknya ada tulisan Cina aja tak taruh ini. Gitu. Pertama kali lah itu. Pertama kali ya, bahkan aku tanyain orang Cina itu Cina, nggak ngerti orang Cina itu apa ini. Terus udah ini pertama. pasti sakit ya? Sakit lah. Sempet demam-demam gitu? Oh enggak. Nah, ngomongin sakit ini saya juga nanya Mas Bima nih, yang berkecimpung sama tato. Kalau zaman dulu yang saya tahu ya, di lingkungan saya, mau nato tuh entah minum dulu kayak entah apa dulu, kayak bikin bego dulu lah, supaya nggak terlalu kerasa. Bener nggak kayak begitu? Salah. Oh salah sih. Oke. Salah. Jadi zaman 70-80 ya Mas ya. Zaman 80 itu kalau itu kan mereka kan pikirannya kan, orientasinya kan, dengan aku minuman alkohol kan ya kan ya. Terus aku lupa. Itu malah tambah sakit. Oh gitu. Kalau sekarang gitu. nggak boleh. Itu peredaran darahnya kan lancar kalau kita kena alkohol. Ya kan, dan itu mengganggu kita sebagai tato artis, itu darah terus keluar, mengganggu. Bahkan SOP-nya tato itu sekarang itu, hari ini nato, kemarin itu kita harus prepare, harus istirahat. Oh, gitu. Paling sedikit 6 sampai 8 jam. Sehat. Puasa nggak? Ada puasa? Nggak puasa, setidaknya istirahat cukup, bangun fresh. Ya kan, harus makan dulu. Kalau nggak coba deh, aku sering itu mendapatkan orang sering banget tau. Dia nato appointment sama aku jam 10 nato, oke. Itu pasti yang saya tanya utama itu, you already breakfast? Yes. Bilang gitu. Belum, makan dulu. Jangan bikin pusing artis kamu. Oke, kalau tadi kan salah tuh Mas. Berarti Salah. Yang kalau gitu Mas Bima tahu kira-kira tahun 70-80 yang bikin orang nggak menjerit pada saat ditato itu apa?
yang dilakukan pada saat itu 780 ya. Kita bicara konvensional dulu ya Mas. Iya. Kita bicara konvensional dulu. 70 80 ya makan aja satu pap 10 biji. Benar itu dia. Itu yang saya kejar maksudnya. Oh, lu Iya kan? maksudnya ke sana ya? Akhirnya Iya, kebuka. benar. Iya, Kebuka. iya, iya. Iya kan? Ternyata itu bukan mitos, bener ya. Memang benar. Saya Oh. lakukan itu dulu anak-anak itu belinya di rumah sakit di situ. Nanti di tip rumah sakit. Beli satu tik ini isi 10 biji disikat plak udah tunggu 15 menit 10 menit tidur satu ya. Baru kerjain. Kerjain. Dan itu nggak mempengaruhi aliran darah juga Ya, ya? kalau itu memang. Kalau alkohol tadi kan emang ke situ ya. Tapi kan kita sebagai kolektor kayak aku nih ya, anggap aja meskipun aku tato artis, tapi kan aku juga punya tato kan. Berarti itu namanya kolektor kan. Betul, biasanya. betul, betul. Nggak tahu sensasinya dong. Betul. Rasanya tato seperti apa kan? Nah, itu next itu saya menarik tuh saya tahu. Ya kan? Sekarang di 70-80 Mas tato pertama tadi kan di kaki ya. Menato diri sendiri kan nggak menakutkan kan? Ya. Kapan pertama kali Mas menato orang lain? Aku pertama kali nato orang lain itu, ya itu mulai tahun 87 itu. Siapa? Ada kakakku sendiri Oh, almarhum. gitu. Kakakku sendiri yang udah almarhum sekarang. Oh, iya. Iya, itu semua badannya aku buat latihan. Iya. Oh, iya? Tapi akhirnya saya itu full itu badan tuh, wah itu nggak ada tato bagus itu, tato jelek semua. Tapi ketika saya sudah profesional, saya panggil dia, ayo sini aku bikin yang bagus-bagus. Gitu. Berarti badan almarhum tuh bersejarah buat Mas Iya, buat Bima. saya. Iya, bersejarah benar. dalam perjalanan sebagai artis Iya, tato. Tadi masalah yang handpoke ya, itu berarti kan almarhum kakak juga pakai handpoke itu ya? Oh enggak, Oh enggak, udah enggak. Udah mesin, nggak apa-apa. udah mesin Udah mesin. kita. Cuman gue pengen tanya aja masalah handpoke. Apa tuh kecepatan dalam menggarapnya itu emang lebih lama ya kalau handpoke berarti ya? dia lebih lama. Lebih lama. Makanya sekarang itu lebih mahal ya. Mahal sekali. Karena kelamaannya dalam menggarapnya itu bukan juga satu kelamaan, terus apa namanya ya, orang harus benar-benar detail, dan itu artisnya emang benar-benar spesial pro-nya itu di handpoke itu. Itu sekarang itu artis ada yang bikin kecil gini realis tapi handpoke pelan banget realis padahal. gitu ya. Iya. Wah, itu makanya tuh harganya Dan mahal sekali. ngomong masalah realis, berarti yang namanya tato itu ada style-stylenya atau kayak kalau di lukisan kan ada realisme, abstrak, apa-apa Iya, iya. itu di tato juga ada nggak? Banyak. Oh gitu ya. Banyak sekali. Tapi kayak Mas Bima ini mencanangkan dirinya sebagai tatois untuk apa genre apa gitu enggak ya? Enggak. Kalau saya sebenarnya spesialisnya itu sebenarnya di realis. Karena kan saya juga pelukis realis juga kan ya. Ya kan terus tapi saya bisa mengerjakan semuanya. Oh gitu. Tapi ada suatu style tato baru sekarang ini. Mungkin itu dari 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang pun itu udah ngetren banget, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di Jakarta, di Bali. Anak muda-muda sekarang ini pakai style ini, cewek, terutama cewek yang paling banyak. Itu namanya fine line. Fine line itu yang tipis banget. Garisnya itu tipis. Tipis dan nggak boleh ada tipis, tebel, itu nggak boleh. Harus sama, tipis banget. Dan itu tuh paling susah, paling berat dikerjakan. Makin rumit ya. Makin rumit. Small tattoo, simple tattoo, but hard to do. Kita buka pertanyaan. terus ya. Kayak Oh mau nanya iya, nih, oke Flora ada mau ini. nanya. Silakan. Mas Rangga, Esti. Mas Bima, yang tadi aku tertarik dengan fine line. Ya. Dalam mentato itu lebih susah bikin fine line karena faktor jarumnya atau karena memang fine line itu memang benar-benar susah karena kulit. Iya, itu benar-benar susah karena tekstur kulit itu kan nggak seperti tekstur seperti ini kan flat gitu kan. Tekstur tubuh kita kan ada belok sini, belok sini. Nggak rata, Nggak rata kan ya. Dan itu memang benar-benar harus benar Presisi. presisi. ya. Dari ujung sampai akhir itu harus sama. Yang paling berat itu bikin lingkaran. Dan itu kan harus. Iya. Iya. Harus sempurna ya. Bendera Jepang ngangel gitu.
se-famous apapun tato artis itu, sebagus apapun tato artis itu hasilnya, coba suruh bikin lingkaran, bikin fine line, die. Tantangan Berarti Iya. Mas Bima berarti kalau tato lebih mudah kalau memang menggambar dengan memberi misalnya ada arsiran, ada blocking itu lebih gampang. Oh ya, lebih kalau gue easy banget itu, mudah gitu loh, gampang, apalagi gede-gede gitu ya. Bikin realis yang segini-segini, potret gitu, aduh enak banget gitu, biasa kita ya. Memang itu memang di bidang saya ya, ya kan. Tapi kalau udah suruh bikin fine line, nangis saya. Saya selalu stop, breathe, begitu aku narik garis. Kalau saya masih tetap di 70-80 nih Mas. Iya. Karena Mas Bima ini kan seorang yang senang menggambar, melukis. Pertanyaan saya, kenapa Mas Bima memilih media tato? Padahal kan masih bisa di kanvas, masih bisa di mana menuangkannya. Satu, kedua, pada saat itu kan tato belum menjanjikan kan. Nah, apa yang membuat akhirnya Mas Bima tuh, gue jadi tato artis aja nih, gitu loh. Kalau aku ingin jadi tato artis tuh mengalir aja sih. Oh gitu. Iya, nggak kayak sekarang saat ini orang-orang ini kan banyak orang yang buka les sekolah. Wah, aku pengen jadi tato artis, enggak. Aku ngikut aja. Aku juga ngedrawing, ya melukis apa ya. Aku belajar tato ngikut aja. Soalnya begitu aku nato, kalau aku gambar atau melukis duitnya lama banget dapatnya. Tapi dengan tato aku seminggu bisa 3-4 kali. Zaman segitu aku juga punya duit banyak. Zaman segitu? Iya. Zaman segitu? Iya, zaman 87 itu aku duitku udah banyak Oh banget. gitu? Iya. Konsumennya siapa? Nggak usah sebut nama. Nggak sebut nama, iya. Maksudnya konsumennya maksudnya apa? Kalangan pelajar, kalangan... Nah kalau tahun-tahun segitu itu karena aku memulai tuh kalangan-kalangan ya maaf ya, banyak kalangan-kalangan yang orang kriminal yang melakukan kriminal. Nah, oke. Berarti klop tadi kita omong kita di awal kan? Iya. 87 itu masih begitu. image orang tuh masih negatif. Kalau untuk orang-orang awam yang memang kayak orang-orang orang kantoran, anak sekolah, ada beberapa, cuman ngumpet natunya. Ngumpet natunya mungkin di punggung di sini nggak seperti yang orang-orang seperti itu yang saya sebutkan tadi itu depan, di leher, di apa. Berapa lama Mas Bima sempat praktek di Indonesia dalam nato? Lama sebelum juga. Keluar ya? Sebelum keluar lama juga, aku dari 87 aku mulai apa namanya itu jualan yang menerima uang itu tahun 91 aku udah buka di Gramedia situ, Pasaraya itu. Melawai 3 itu. Di Hemperan? Di Hemperan. Depannya lapak itu ya. Oke. Di lapak situ saya. Oh gitu. Iya di lapak 91 tuh udah ngelapak di Gramedia gitu. Sampai Melawai 3 itu antara Pasaraya di situ. Berarti bareng sama lapak-lapak yang lain gitu? Iya, di situ ada pelukis teman saya itu yang pertama kali dia ngajak saya ke Berlin itu dia itu, orang Malang ini. Gitu. Oke, terus media showcase apa Mas? Maksudnya contoh misalnya orang mau tato kan, datang ke Mas. Kita bicara 70-80 Mas ya. Pada saat Mas 90 lah. Iya, 90. Mas mulai 90. Ya, 87 udah mulai. Ya, orang datang nih ke Mas tato kan. Mas aku mau tato dong. Kalau misalnya mereka tidak bawa gambar sendiri, showcase itu apa? Saya punya flash. Flash maksudnya? Flash itu ya kalau di dunia tato itu namanya flash tato, contoh tato. Apa itu? Aku punya flash tato itu di situ. Jadi aku cuman zaman dulu itu kan belum ada internet. Betul. Gambar sendiri saya. Bikin elang, bikin bunga rose. Zaman gitu kan saya bisa cuman itu aja. Saya nggak dapat referensi seperti saat ini gitu loh ya kan ya. Cuman saya tahu aja, ini bikin tengkorak, ya kan? Bikin bunga rose, bikin naga, bikin ular, cuman itu aja. Oh berarti jadi sebetulnya sama kayak ngelukis ya Mas ya? Betul. Ini juga pertanyaan saya nih, karena kadang-kadang kan tato zaman itu kan seragam ya. Iya tengkorak lah, terus apa lagi ya? Naga, itu aja. Naga. Apa yang menyebabkan itu? Kenapa pada saat itu orang nggak ada yang berani gitu menyamping sedikit pola-pola tatonya? Karena mereka dapatnya gambar referensinya itu aja. Zaman segitu itu nggak ada. Majalah tato aja saya dapetin itu majalah tato dari teman-teman saya, oleh-oleh dari luar negeri, anaknya ya, ada nih, anaknya menteri itu dulu ada nih. Menteri lah itu maksudnya disebut. Itu badan rumahnya Haji Nawi itu. Itu langganan tato saya itu. Itu
Dia kalau pulang ke Amerika, dari Amerika datang sini, aku bawain majalah tato. Nah itu dari situ saya. Dia bawain majalah tato, bagus banget ya tato ini, aku gambar di kertas. Nah itu mulai maju tuh, yang namanya Raja Wali, bunga ros, naga, ular, udah mulai nggak ada. Nah itu dapat itu, saya tahu itu nama-nama jenis tato itu dari situ, dari majalah itu. Oh ada old school, ada new school. Zaman segitu saya tahu itu old school sama new school sama neotrat. Oh ini, oh new school tuh ini saya gambar. Oh old school tuh ini, oh blackboard itu ini. Nah itu aku drawing, baru aku taruh di depan situ. Otodidak namanya. Otodidak itu belum ada Photoshop. Iya. Iya zaman belum ada Corel. Jadi itu aja manual. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang ada orang datang ke situ, tolong dong aku bikinin gambar, bisa nggak bikin gambar ini? Oh bisa, gambarin itu aja. Oke, sekarang kan sebentar ya, satu lagi ya. Dulu lagi ngomong apa? Satu lagi. Buat biasa aja. Jadi kan kita bicara tato artis, kita bicara tahun 90-an. Pertanyaan jahil saya aja. Seorang tato artis memang harus punya tato di badannya. Seorang tato artis harus punya tato di badannya. Enggak harus. Oh gitu, oke. Saya banyak temen yang tato artis malah nggak ada tato, cuil pun nggak ada. Cuman tato kecelakaan nih ya. Maksudnya? Ngerti tato kecelakaan? Apa nih? Iya dong, kayak gini nih, ini banyak nih tanganku ini nih. Tanganku ini banyak tinta, bahkan lagi nato gini. Oh, oke. Nah, ini tato kecelakaan semua ini. Oke. Oke, sekarang pertanyaannya yang ada di tubuh Mas Bima, mana yang era-era 90-an Mas buat? Yang era-era 90-an sebelum keluar, tato mana ya? Yang bisa dikasih lihat lah ya. Tadi ini kan 70 kan. Ya kan tadi kan tato pertama nih di kaki kan ya, tato pertama nih di kaki kan. Iya. Terus tadi apa alat ya? Kalau nggak salah mesin ya. Ini kan mesin tato kan. Ini 2000-an kayaknya nih. Tato saya malah aku tato artis, tapi aku mulai kolektor tato sebelum ini ya. Ini udah ya. Malah 2003. Oh, malah bersih pada saat itu, Mas. Ada, cuman tato-tato ya ini. Ya, kecil-kecil lah ya, kecil ya. Sini ada tato-tato ya, tato-tato jelek banget. Tapi kecil lah maksudnya. Kecil ya, nggak dan mulai banyak 2003. Ya berarti praktis pada saat itu badan Mas masih bersih. Masih bersih. Pada saat itu praktis badan Mas tato artis kan. Artis, iya. Itu menarik tuh. 2003 mulai ada itu. Jadi nggak dari dulu, ini juga baru-baru semua ini. Ya ini yang setelah kesini ya, setelah di atas. Iya, ini baru semua, ini juga baru semua. Oke. Cuman gue timbul pertanyaan ya. Ini kan Mas nato nih banyak banget. Ini bukan, yang jelas bukan Mas sendiri loh. Iya teman. Gak mungkin kan? Iya teman sesama Ini artis. sampai punggung juga Ada. banyak. Terus ini ya, gue mau nanya Ini kayaknya harus buka baju. Iya, aku penasaran ini. Terserah ya, Bang. Boleh dong. Bentar sebelum, sorry, ada yang lupa satu pertanyaan saya. Di era-era 70, 80, 90-an, bagian mana favorit customer Mas untuk ditato? Sini. Oh, ini. Sini. Karena alasannya apa? Saya alasannya kurang tahu tuh mereka. Tapi rata-rata di sini. Sini sama di dada. Oke. Di sini sama di dada itu tahun 80-an itu wah semua orang tato ini sampai bosen tahu. Oh iya. Iya. Kok nggak ada tempat lain gitu loh. Mereka masih takut di luar gini mereka masih takut. Masih kasih kerja tuh masih takut lah ya. Masih takut, jarang sekali itu. Ada pun ya kebanyakan sini ada. Udah itu aja. Ini ngomong-ngomong masalah ini gue jadi timbul pertanyaan nih. Mulai tahun 80-an itu tadi mulai tato 87 ya terus 90-an. Itu yang datang tuh biasanya mayoritas laki kan pastinya ya, perempuan belum ada ya. Itu perempuan mulai timbul pengen tato tuh pasti sekarang banyak kan? Lebih banyak ya sekarang ya. Itu tahun-tahun berapa itu? Perempuan. 90-an udah mulai nggak di Indonesia? Ini menarik juga nih. Oke. Jadi saya punya senior saya itu di Blok M. Saya kan gede di Blok M kan. Gede di Blok M. Blok M tempatnya di mana tuh? Yang di Gramedia itu ya? Ya, ada senior saya itu yang menolong saya. Udahlah kamu buka lapak di situ. Dia punya istri. Istrinya itu guru SLB yang ada di Fatmawati. SLB sekolah luar biasa sih. Dan itu perempuan pertama kali yang saya tato di tempat situ, guru lagi. Dan dilihatin orang banyak. Suatu yang masih dan aneh perempuan gitu ya? yang sangat aneh. Kalau orang perempuan tato itu kan aneh zaman dulu kan. Iya. Apalagi
Seorang guru datang ke Blok M diantarin suaminya, ini istriku bikin tato. Ditato di sini. Iya, masih pakai seragam Ininya, pengajarnya itu. pengajarnya serius. Sampai ini serius sama ini orang gitu. Iya nggak apa-apa. Iya memang bikin tato. Saya tato di situ. Itu pertama kali saya. Itu ya. Tapi dari situ udah mulai banyak lagi. Mulai banyak itu tato perempuan itu ya tahun-tahun berapa ya? Ya tahun 2005, 2006 itu lah. Tapi sifatnya masih yang mau lebih banyak disembunyikan gitu. Disembunyikan. Ada ya nggak Bukan, ya? disembunyikan paling di sini, di belakang sini. Ada. Ya, ya. Ada tuh artis si itulah. Si itulah pokoknya. Itu juga aku yang bikin di sini. Oke, ada pertanyaan Ya, lagi, silakan. Mas Bima nanya, di mana di bagian tubuh manusia itu yang menjadikan tato itu terlihat eksotis? Wis, Mau di cowok atau di cewek ya? Dua-duanya. Yang bikin seksi itu di mana? Di bagian tubuh mana? Aku nggak tahu kalau itu. Nggak bisa jawab itu. Persepsi masing-masing. Persepsi itu masing-masing gitu. Tapi kalau Tapi menurut Mas sendiri gimana? Di mana yang paling yang akhirnya Untuk cowok? Untuk cowok atau cewek gitu ya? Oh, kalau bisa cowok? bikin tatonya orang itu punya tato terus kelihatan eksotis gitu. kalau Di perempuan mana? rata-rata itu di punggung sini. Oh, di punggung. Punggung Sini kanan ya? dia. Jadi Gitu ya. ketika dia pakai tank top apa, iya. orang lihat itu oh seksi gitu. Iya sih, benar. Itu. Itu rata-rata. Kalau enggak di sini. Kalau cewek, di sini kecil aja. Semua saya. Kenapa aku tanyain? Bagus. Mungkin untuk menarik lawan jenis. Jawa jenis. Mungkin juga di bagian punggung itu Punggung. yang Itu jadi favorit itu. pada saat nanti mereka menua nggak terlalu berkerut mungkin Bisa paling- jadi paling juga. belakang kali ya. Bisa jadi. Kalau keriput loh. Ya maksudnya sudah Iya. menuai masa takut keriput. Tadi nyambung masalah XD, ngeriputan kulit. Nah berarti apakah ada batasan-batasannya umur berapa itu sebenarnya udah nggak layak untuk ditato? Kan kulit-kulit ya mau usia semakin tua kan dia semakin keriput, semakin lembek. Iya. Oh, no, nggak? Sebenarnya sih kalau aku mau ngomong batasan nggak ada. Ada tuh umur orang umur 80 tahun tapi kulitnya masih bagus ada. Berarti kayak gue itu masih bisa ya? Masih bisa. Banget ya? Banget. Ntar ya mas ya? Oke, terus ada juga kulit yang udah masih umur 60 65 tapi itu udah kayak bule-bule itu kulitnya itu kayak mau lepas gitu gini, itu nggak bisa itu. Nggak bisa ya? Iya, aku pernah nato orang umur 80 tapi kulitnya masih keras. Dampaknya apa kalau misalnya yang kayak kerut apa yang Nah dampaknya itu kalau udah kerut gitu, kalau kita bikin outline pun gini, kadang-kadang nyebar gitu kulit tintanya. Ini udah ada garisnya nih, tapi ada sedikit meregang tinta-tinta Bukan. yang nyebar gitu kan jadi jelek. gitu ya? Iya. Kayak spidol blobor. Kayak spidol gitu. blobor gitu ya. Jadi kalau kita udah ada customer kalau jenis kulitnya seperti itu kita stop, kita nggak mau ngerjain. Tapi mereka terima ya biasanya kalau Kalau enggak apa-apa nanti kita udah jelasin. Nanti gambarmu seperti ini, nggak mau kita ngerjain. Lihat berikutnya. Tadi Oke. gua mau masalah keriput itu. Sebelum kita kalau saya sebelum kita nyambung dengan kekinian Mas, pertanyaan terakhir saya untuk generasi 70, 80, 90 isu kesehatan. Pada saat 70, 80, 90 itu kenceng banget isu kesehatan tuh. Bahwa di tato itu kan sumber dari masuknya segala saya nggak ngerti lah. Iya. Itu yang saya tahu dari pabrik. Iya. Nah menurut Mas Bima gimana pada saat itu? Ya pada saat itu memang kita takut juga loh tuh. Yang waktu pertama kali ada timbul HIV itu. Ya, kan. AIDS ya. Timbul AIDS itu ya. Kalau mau timbul AIDS kalau tato kan kita sekali pakai jarumnya. Oh gitu. Sekali pakai jarum semua. Bahkan zaman dulu rakitan pun aku sekali pakai. Jarum satu ya buat satu orang. Kami waktu zaman dulu itu tahun 80-an kan sebelum higienis seperti saat ini. Saat ini kita harus pakai gloves, Betul. ya kan? Harus kalau untuk olesnya itu pakai Vaseline. Nah, zaman dulu aku pakai minyak goreng. Wes tenang ya. Iya, minyak goreng. Minyak goreng. Supaya tinta, ini gambarnya udah kita gambar. Supaya tintanya kalau kita tato itu nggak kemana-mana, nggak melebar, melumur gitu ya. Kita olesin kan kalau zaman sekarang itu udah Vaseline, ada balm namanya. Balm tato atau enggak Vaseline. Supaya yang tintanya itu terus ngikutin aja, ngikutin alur itu jarum. Nah zaman dulu belum ada itu minyak goreng. Iya. Itu
Minyak goreng bisa Minyak kebatas ya, goreng. minyak Oh. blooper. Iya, minyak goreng biasa, minyak goreng itu. Udah. Zaman dulu mah nggak pakai tisu, pakai kapas ngelapnya. Dan tangannya tangan kosong begini. Tapi kalau sekarang udah ada glove. Ya berarti pada saat 70, 80, 80 itu sebetulnya bukan proses NATO-nya ya, Bukan tapi toolsnya yang Toolsnya. itu yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan toolsnya aja zaman itu gitu loh. Tapi kan waktu itu kan ya sekali pakai semua jarumnya. Tapi kan ada juga yang jahil, kadang-kadang orang-orang kan kadang-kadang yang kita nggak tahu siapa. Aku dapet itu dulu, itu marah banget itu saya, ada ya anak muda-muda gitu ya. Hanya karena ya udah aku mau murah tapi jarumnya kita buat berdua ya. Oh nggak mau saya. Jangan kamu ngomongin murah nih, kalau ada apa-apa kamu nuntut saya gimana kamu? Iya kan? Enggak kok, ini istri saya kamu. Nggak bisa. Mau itu istri kamu, adik kamu, tetap jenis darahnya kan juga beda kan. Iya kan, kita juga harus higienis gitu. Iya. Aku mau tanya itu, kalau katanya orang kalau sekali NATO pengen NATO lagi, benar apa? Oh benar itu. Alasannya apa, Mas? Alasannya sekarang tato nih ya. Kita dapetin, aku banyak sekali itu bener bikin edik, bikin kecanduan. Tato itu adalah candu, bener. Benar ya? Ya tato itu seperti kita memakai narkoba, bener. Saya benerin. Iya. Jadi ketika kita tato satu, aku satu aja deh. Begitu lihat bagus banget. Bagus banget ya. Tiba-tiba dia iseng-iseng gitu lihat gambar. Ini kayaknya bagus buat tato, nambah. Memang bener, tato itu adalah candu, itu bener. Saya aminin. Nomor 2-nya, di lokasi mana, di tempat mana yang paling ekstrim yang pernah Mas Bima tato kepada perempuan? Yang ekstrim. Gua jawabnya susah. Mas Bima lo jawabnya susah. Iya. Ada saya. Ada. Ada saya. Di bagian Ya kan? mana ditanya lu? Di atasnya vagina dia, tulisannya lebih keren juga itu. Satisfaction. Wih, itu benar-benar letterlock banget itu. Gak pakai tanda kurung, I can get Gak it. langsung, Nggak. gitu. Langsung. Itu aku pernah itu. Dan di Jakarta aku natonya. Berwarna? Hah? Tulisan doang. Berwarna? Enggak? Enggak, hitam gitu. Dan Kalau yang kayak berwarna-warna gitu ada? Nggak ada. Kayak pusa gitu. oh ya pernah gitu nato Pernah, gitu. pernah. Tapi ini kan yang dipertanyakan tadi kan di tempat yang Ekstrim, sangat ya. ekstrim kan. Itu pernah di situ saya. Sekalinya. Gitu loh. Mas Bima, Gue ngebayangin tangannya Mas Bima kayak gimana. Dan itu saya jelasin nanti. Mas Bima, tato tahun 70-80 itu masih sebatas warna hitam, satu warna ya? Atau sudah ada warna lain? Oh sudah. Oh udah. Di tahun 70-an bahkan sudah ada warna, cuman ya terbatas warnanya, paling merah, biru, hijau. Udah itu aja. Kuning. Kuning. Ada. Warna-warna dasar itu ya. Tapi kan jatuhnya lebih mahal ya Mas ya? Maksudnya? Pengerjaannya atau orang secara pada saat itu ya. Iya, pada saat itu, memang. Maksudnya gini, maaf. Maksudnya kan saudara-saudara kita misalnya kan kebanyakan kan monokrom cuman satu warna, bahkan hitam pengaruh aja. kemampuan finansial juga. Bisa jadi. Oh, Kalau waktu zaman dulu aku tuh kalau bikin tahun 8 bulan 9 bulan ya masih di pinggir jalan ya. Nato kalau yang cuman satu warna hitam doang ya udah harganya segini. Tapi kalau warna ya mahal. Kita pakai warna. Oh itu ternyata mungkin Itu ada aja. alasan itu juga ya. Nah, terus ini Mas pengen tahu seorang tato artis itu dinilai istimewa, hebat itu kalau dia sudah berhasil mentato dengan motif apa? Apa realis atau freehand atau gimana? Oh semuanya. Semuanya. Ada orang realis memang benar-benar pro di realis, jadi spesial. Bahkan ada yang orang fine line, hanya sebatas fine line aja padahal, tapi dia rapi bagus, jadi famous. Jadi semuanya gitu kok. Itu apakah seorang tattoo artis harus mulai dari yang paling simple baru dia
akhirnya menemukan Stylenya sendiri gitu. stylenya sendiri atau gimana? Oh iya, dari semua dimulai dari paling simpel dulu. Biarin aja. Kalau orang pemula-pemula itu biarin aja dia. Nanti dia biar ketemu jati dirinya seperti apa. Dikerjain ya. Saya kalau punya apprentice, saya juga punya beberapa apprentice ya. Gitu apprentice saya tuh, ya udah kamu kerjain apa aja. Kamu cuman ngikutin aku secara teknik pembuatan tato aja. Masalah style tato kamu terserah kamu. Kamu mau ngikutin style seperti saya, silakan. Tapi alangkah baiknya kamu mencari style kamu sendiri. Jadilah diri kamu sendiri. Kamu mempelajari, saya yang berikan ke kamu itu cuma teknik cara mentato yang benar aja. Seperti apa? Biar kamu nggak salah. Gitu aja. Kalau dengan tato yang dalam ukuran besar ya, itu kebanyakan tato artis itu freehand atau dia juga ngambil dari gambar apa dia istilahnya Edit. dia copy dia edit gitu baru dia tambah atau kebanyakan freehand? Kebanyakan sih dari gambar. Kalau zaman sekarang nih ya, kalau zaman dulu itu kita freehand. Zaman tahun-tahun ya 90-an itu kan, itu freehand semua. Meskipun kita ada panduan gambar gini, oh ya ini freehand, yang gambar campur-campur. Tapi zaman sekarang udah maju. Oh, jadi sekarang gambar. Maksudnya freehand itu Tangan. langsung Dipakai naik mesin gitu. Oh enggak, kita gambar dulu pakai ballpoint gitu. Tapi kalau zaman sekarang mah dipermudah semua. Mudah. Iya. Tapi kalau dilihat dari perkembangan tato ya, orang tuh lebih seneng gambar-gambar yang simbolis atau gambar-gambar yang realis. Dari tahun 70, 80, 90 itu kelihatannya orang lebih memilih kemana? Ke gambar-gambar yang simbolik atau gambar-gambar yang kayak Rolling Stones lah, grup Rolling Stones, atau ya mungkin gambar muka orang. Yang mana yang paling banyak dipilih orang? Zaman retro. Zaman retro sekarang nih, retro. kalau zaman retro sekarang ini kebanyakan itu dia ngeliatin influence-nya dari orang-orang luar sih. Jadi kan mereka kan buka-buka di Instagram apa, sekarang lagi ngetrend gambar ini, ngikut semua, maunya seperti ini. Tapi kalau zaman-zaman tahun 80 90-an ya simbolik semua. Iya, bikin logo ini, kebanyakan bikin Rolling Stone. Kalau enggak zaman-zaman segitu tuh ngetopnya Bon Jovi, Superman, ikut bikin Superman gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak. Nanti lagi Mas. Iya. Itu menyangkut yang tadi, masalah yang dulu kan berarti yang simbolik. Tapi pernah nggak di tahun 90-an itu ya pesanannya dari mereka sendiri, gue mau kayak logonya perkumpulannya dia. Kita kan belum ada misalnya Mas belum punya. Itu ada yang semacam ada. Banyak juga. Banyak juga. Jadi simbol-simbol dari institusi mereka gitu loh. Iya, banyak gitu, banyak sekali itu. Dan kalau yang realis itu, yang muka-muka itu. Muka-muka itu mulai tahun 2000-an deh kayaknya. 2000-an ya mulai. Oh, 2000-an itu ngetren, tapi sekarang udah enggak ngetren lagi. Sekarang lebih ngetren lagi tuh tato-tato yang modelnya itu kayak apa ya? Kalau di lukisan itu apa ya yang aku enggak jenisnya ada, bukan apa ya? Surrealisme. Surrealisme. Itu banyak lukisan itu. Seperti sekarang nih saya sebutin ya, ada tato artis dari Indonesia yang terkenal. Sekarang dia 10 besar dunia. Dia surrealis banget hasilnya. Iya, surrealis banget ya. Surrealis dalam arti kata dia membuat sendiri gambarnya atau dia ngambil dari Dia sendiri. Okay. Surrealis gitu, dan sekarang dia customernya dia itu rata-rata nurut sama si artis. Iya, aku mau nato. Dia kata, ya udah, aku nato karya kamu. Seperti ya kita datang ke lukisan, aku mau kuliahnya Avandi, ya udah, memang benar-benar. Nah itu dia mah itu sekarang. Ya. Berarti sebagai seorang tato artis harus ada kayak psikologis main juga dong. Artinya, wah ini kayaknya karakternya bisanya gue bikin kayak realismenya gimana, surrealismenya gitu. Ada gitu-gitu nggak? Enggak ya. Jadi plek aja kan. Plek aja, cuman kita arahin aja kalau kita datang ya, ada customer datang. Gue pingin gambar ini deh, gambar ini. Tapi kalau buat kita nggak matching banget loh. Nggak bagus banget loh, jumping banget lu gambar ini, lu timpa pakai lu paduin ini kita arahin. Okay. Bagusnya seperti ini. Makanya
ketika ada customer itu pasti customer yang memang benar-benar dia kolektor tato mau karya saya ajak duduk bareng di sini. Kita buka tab atau buka laptop, komputer, kita mau apa? Ini. Kita desain bareng, kita komunikasi bareng, kita diskusi bareng. Nih kita paduin ini. Oh kurang gini, oh gini. Oh bagusnya seperti ini nih sampai fix. Oh ya, aku mau ini. Jadi gambar ada beberapa gambar kita jadiin satu, ada 4 gambar. Udah fix ini ya, baru kita fitting. Kita foto lengannya dia. Kita fitting, kita taruh. Ini jadinya seperti ini ya nanti ya. Oh jadinya seperti ini ya. Oh ya, deal. Canggih sekali. Begitu deal, aku baru bikin outline-nya di tab. Iya kan? Udah bikin outline semua. Udah outline jadi, yang foto yang ini kosong tadi kita tempel situ lagi. Ya kan? Nih, revisinya. Lalu kalau memang itu kalau mau lu revisi yang mana nih? Bilang gitu. Oh enggak, lanjut baru pengerjaan. Oke, ini kan kita udah ngebahas masalah 70, 80, 90-an ya. Tapi 90-an ini memang pas di mana akhir-akhir 90 itu Mas Bima udah nggak di Indonesia kan berangkat ke luar. Ya. Apakah memang itu rencananya Mas Bima untuk terus meneruskan karirnya untuk dalam hal berartis tato itu memang mau pergi ke sana apa gimana? Ceritain ya. Saya pergi ke sana itu nggak ada mimpi loh. Mimpinya lo mau, misalnya berangkat ke sana kan mahal. Iya kan, buat mimpi ke sana aja nggak mau saya nggak. Mungkin faktor laki aja saya bisa ada di sana. Jalan hidup. Iya, jalan. Aku bisa ke Australia, bisa tinggal di Eropa sana. Iya kan, hampir negara Schengen sudah pernah kerja di sana. Itu tuh akhir tahun 90-an ya? 98 ya. 98. Lebih banyak di luar daripada di Indonesia ya? Enggak, saya juga 98 terus balik lagi terus 2001 balik lagi. Oh, sampai gitu. sekarang. Enggak, masih ngutang tadi keadaan Mas Bima waktu Iya, ekstrim ya gimana? Nah, gini nih ya. Nih ya. Kalau tato artis pro itu kita harus konsentrasi pada karya kita. Ya, kita bukan tato artis cabul nih. Ya kan? Jadi pikirannya kita kalau dapat cewek cantik wah ini nato di sini nih kita olah kita. Ya endingnya pasti kita tahu kan. Yeah. Tapi kalau pro, maaf nih kalau saya sendiri ya aku profesional. Mau di tempat apapun saya profesional, saya kerjakan. Ya kan? Yeah. Nafsu pun enggak saya. Iya. Saya kerjain, tapi selesainya. Itu urusan dalam negeri, Selesai, saya jujur nih, selesai. Saya kalau pekerjaan sih mau di tetek, mau di pantat, mau di paha, fokus. Kerjain, udah selesai, ditetek lah. Kerjain, fokus ya kita pegang. Iya. Konak aja enggak. Karena kita fokus pada kerjaan. Begitulah. pada profesi ya. Iya, kerjaan. Begitu selesai, kita usap, kita lap, terus bersihin, pakai green soap, sebenarnya. Kan ada sesi pemotretan untuk hasil karya. Di situ tempatnya. Waduh keren juga ya kayaknya ya. Tapi tetap kita profesional. Oh iya. Kalau kita sekalinya kita brutal, ya kalau kita Kondite kita ya. Kalau dia nerima, oke rezeki kamu. Iya. Tapi kalau dia nggak nerima ngomong, Kondite. tato artis itu tuh cabul tuh nggak laku. Ada lagi? Sudah berapa banyak? Banyak. Wah. Sudah. Cukup. Oke, Mas Bima, kalau saya lebih mau bertanya begini, Mas. Mas Bima walaupun sudah berkarya di luar kan, pasti tetap memperhatikan kan di Indonesia kan perkembangannya. Saya pengen tahu pengamatan Mas Bima, kapan terjadi perpindahan persepsi orang? Karena dulu kan tahun-tahun 90-an itu kan tato tuh dunia keras, tabu, brutal ya. Tiba-tiba switch langsung tiba-tiba kelompok-kelompok yang dulu nggak pernah masuk sekarang jadi akrab dengan tato. Kalau Mas Bima perhatiin per kapan itu? Aku rasa per tahun 2000-an deh. 2000-an. Iya, 2005 ke atas ketika beberapa
perusahaan ya kayak kafe, ya saya nggak sebutin kafe, Nggak usah ya, kita sebutin. menerima pegawai yang diharuskan punya tato. Oh ada ya? Ada kafe, Oke. kafe besar, Oke. kafe besar di seluruh dunia ada. Iya. Iya. Dan ada tuh saya punya teman gitu ya, malah dibilang, iya aku kerja di kafe ini. Malah aku yang diterima, kita ngelamar berdua, malah yang diterima aku yang tatonya sampai leher-leher. Ya gitu daya tariknya di situ. Ketika dia di bartender apa, dia dari bartender gitu. Oh iya. Jadi itu yang berpengaruh sekali. Yang berpengaruh sekali itu ada perusahaan-perusahaan seperti kayak ya seperti perusahaan apa namanya itu sekarang kayak gini-gini apa? Ini Agensi apa? yang bergerak di entertainment apa ya kan banyak bertato kan. Jadi, iya kan? Terus kalau nggak begitu juga olahragawan sekarang juga mulai banyak ya. Iya. Ya, pemain sepak bola, basket. Iya, maksudnya kelompok-kelompok yang dulu nggak pernah bersentuhan dengan tato sekarang udah mulai nih masuk ke sini. Iya, jadi nggak masalah. Jadi dianggap cool sekarang, lebih coolnya beda. Cool zaman 80-90 tuh beda sama sekarang ya. Iya, beda. Oke, pertanyaan kedua Mas. Ini kita bicara sekarang Mas. Iya. Tolong pendapat Mas gitu. Kalau saya melihat sekarang tato itu, kalau dulu kan ekspresi ya. Iya. Banyak juga lah zaman-zaman dulu tuh entah religi atau apalah. Iya. Tapi kita lebih fokus ke masalah ekspresi kan. Iya. Saya ngeliat sekarang kok tato ya badan kita nih. Iya benar. Seolah-olah berubah jadi media ekspresi gitu sekarang. Iya, benar. Bener nggak? Atau bener nggak? Oh. Jadi media ekspresi maksudnya daripada simbol yang kata Mas tadi Iya. bilang 78 sekarang lebih banyak ekspresi. Iya, iya. Entah mau ekspresi asmara kayak ekspresi apa kayak ekspresi. Bener nggak kayak begitu? Bahkan tato artis. Yes. Oke. Contohnya Mas. Contohnya saya sendiri. Oke. Coba ceritakan Mas. Contohnya ekspresi saya tuh, luapan saya tuh nggak perlu harus ke marah atau apa ketika maaf nih ya, anakku meninggal. Oh. Ya, Oke. iya kan, saya tulis aja sini loh, Janco. Nggak ada Cuk. Ini tahun 2020 Iya. ini udah COVID, anak meninggal. Oke. Iya kan? Ini yang 2020 Iya, sama. di bawahnya apa di sini? Oke. Ya. Itu ya, nah itu aja sih sebenarnya. Jadi maksudnya banyak orang sekarang perjalanan hidupnya tuh dituangkan dalam. Bener nggak tuh Mas? Benar. Ini contohnya nggak usah sama orang lain. Saya diri saya sendiri. Ini perjalanan hidup saya nih. Jadi semua tato ini my tattoo my story. Oke, kadang-kadang saya bilang orang, oke tatomu bagus tapi nggak punya story kan. Oke. Tatomu kan mahal, bagus, tapi itu kan keindahan aja. Lu tanya story-nya apa? Enggak, indah aja. Tapi tatoku seperti ini, oh story. Iya, kayak ya ini ada gambar pesawat ini masih Iya, ada story. ini ada story ini, story-nya pesawat kenapa naik turun. Betul. Ketika kita di bawah dan ketika di atas sama aja. Iya. Kita naik pesawat kan kalau kita posisi di atas itu kan ada turbulence. Sama hidup kita juga gitu kan, ketika di atas kan turbulence juga. Itu ada Blok M 1986 tuh apa Mas? Ya, saya pertama kali dia masuk Blok M. Oke. Ini sebelah kanan itu. Ini mesin motor saya. Ini Harley, saya kan anak motor MC. Oke. Tahun berapa itu? Ini mesin motor saya kesukaan saya nih SMS itu ya. Tapi saya pertama kali punya motor itu tahun 2009. 2008. Oke. Terus bawahnya itu apa itu gambar suara. Nah, ini sebenarnya ini lambang kejantanan dan lambang. Ini sebenarnya tatonya Jack Sparrow nih. Oh. Ya, saya ngefan banget sama dia saya. Gitu. Caribbean ya. Iya deh. Ini Jack Sparrow kan punya ini kan. Ya kalau ini kena kau tahu sendiri kan. Yes, nakal. Hidup saya keras gitu ya. Jadi Oke. semua identitas dirinya Mas. Ini dagger ini lambang pemberontakan ini. Oke. Itu aja sih. Ini nggak usah disebutin kalau yang Iya. Udah tahu lah gitu. Wah, yang ini nggak usah disebutin. Iya. Gak usah di zoom. Dan ini juga nggak usah disebutin. Yes. Tutup aja. Iya. Ini nih. Ini kan ada tulisannya kan. Pintu Kedar ya. Bisa tutup ini nggak boleh. Nah, mungkin pertanyaan lanjutan dari Mas Bima, ekspresi seperti Mas Bima cerita, contohnya Mas Bima ya, orang-orang juga positif banyak. Mana bagian story di badan yang bisa di-share ke publik, mana story yang bisa di-share hanya untuk beberapa orang. Ini kan perjalanan hidup kan, Iya, dan iya. itu kan kanvasnya nggak hanya ini kan, Heeh. seluruh badan ini kan kanvas sebetulnya. Iya. Ada nggak orang-orang yang
ini gue bikin story dalam tato, ini buat publik biar tahu. Tapi ada bagian-bagian yang cukup lah orang-orang tertentu yang tahu misalnya. Ada. Bisa cerita Mas. Ada di punggung. Bukan, nggak apa-apa. Rokok. Bu, kesana Mas, maaf, ngadep ke sini Mas, maaf. No one. Trust no one. Oke. Iya. Oke. Tapi itu memang Mas Bima peruntukan orang-orang tertentu untuk tahu ini. Iya. Oke. Ya orang nggak perlu tahu. Oke. Iya. Tapi banyak gak Mas klien Mas kayak begitu, yang dia datang, maksudnya tadi kan Mas dia kita udah dengar ceritanya, tapi klien datang gitu, gue mau tato di sini, tapi gue tujuan buat dia, tolong dong terjemahin dong Mas Bima. Oh iya. Misalnya gitu loh, gue cinta banget sama dia, atau gue benci banget sama dia, atau gue pengen bunuh dia, tolong terjemahin dong, gitu loh. Oh nggak pernah kalau itu aku. Cuman aku sering bikin itu, bukan sering ya, ada beberapa itu orang yang patah hati sampai mau. Iya, akhirnya tolong dong aku bikinin. Begitu. Supaya ada semangatnya. Iya. Lu semangat dong. Enggak. Lu punya iman, lu ngapain? Tuh tatunya ini bagus nih. Oh iya. Oh sampai ke situ? Iya. Gile. Ada. Dan itu dia mau publik tahu atau dia Nggak mau di dia. bagian-bagian tertentu dia? Bagian tertentu. Ada beberapa kali gitu. Waduh aku gini. Aku udah tato gambar mukanya dia. Terus mau dirubah. Sini aku rubah sih. Jadi mukanya cewek itu aku bikin mukanya apa ya kan. Sekarang ada style tato Chicano gitu kan ya. Aku bikin seperti itu. Seneng ya. Oh ya muka ceweknya udah hilang. Jadi berubah gitu. Nggak dihapus, cuma dirubah. Ya, dirubah saya bisa. Jadi gini nih contohnya seperti ini ya. Mau nggak? Oh mau. Ya berarti kurang lebih kan Mas Bimo sebagai tato artis kan banyak mendengar cerita hidup orang dong. Banyak banget. Nah, kan banyak menceritakan. Iya, sampai kadang-kadang udah lo gak usah curhat deh. Lu curhat bayar lu. Iya. Tujuan lu mau nato kan? Iya. Oke. Cuman tujuan lu tato tentang kesedihanmu, tentang kekecewaan kamu dah. Tapi nggak usah curhat, sini aku gambarin aja. Iya. Ya nggak tahu ini pemahaman saya, karena saya melihat generasi setelah kita nih, generasi di atas milenial ya. Mereka lebih banyak menggunakan tubuhnya sebagai ekspresi itu. Saya perhatiin gitu loh. Bener nggak? Bener Ya. Bener itu. Jatuh cinta sedikit diekspresiin. Iya. Ya apa sedikit diekspresiin. Kesel sama sesuatu diekspresiin. Iya. Atau apalah. Baru juga love bombing langsung Iya. kasih nama. Nah itu maksud saya. Bener nggak itu? Bener. Maksudnya semakin apa ya? Bukan rentan istilah. Semakin sensitif untuk hal gitu dituangin. Kalau dulu kan lebih kenal simbol ya. Simbol apalah gitu kan. Iya. Terus sekarang makanya kadang-kadang nggak tahu ya, saya juga nggak ngerti tato gitu. Kadang-kadang nggak sinkron gitu loh. Tato-tatonya udah kacau balau gitu loh. Nah, itu tren itu. Oh keren. Itu tren. Oh. Itu tren akhir-akhir saat ini, tren sekarang gitu, anak cewek-cewek itu tatonya itu aku sampai aneh sendiri lu ngapain. Kok jadi tren ya, tren kayak gini lu. Padahal setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan kedatang itu depan lu nyesel lu. Mendingan kamu nato, ya gambar ini apa, lu nggak nyesel. Tapi perempuan-perempuan sekarang ini nato kecil-kecil itu loh. Kecil-kecil itu yang logo kecil tapi nempel sini. Ya, jadi kayak apa ya? Kayak burik. Kayak nggak ada tema gitu ya. Ya, tapi itu tren. Iya, gitu ya? iya. Emang Itu tren aja. Kalau buat aku sebagai tato artis tuh, lu ngikutin tren aja, ngikutin mungkin influence-mu yang di luar sana, siapa artis apa tadi jadi pingin seperti itu. Tren itu kalau buat aku sekarang. Sekarang lagi boom. Lagi booming itu tren Mas situ. Bima, Iya. Mas, ya mau nanya lagi mengenai ini kan, kadang-kadang kan ada orang yang udah punya tato mau nambah atau mau dimodifikasi atau apa gitu. Itu susah nggak Mas kalau untuk seorang tato artis? Maksudnya misalnya dia udah punya gambar kucing misalnya. Terus dia bilang tolong diiniin dong, dibikin lebih bagus lagi atau apa entah dimodifikasi atau apa, itu susah nggak untuk seorang? Kalau ada susah ada enggak, ya kan? Kalau yang easy yang gampang itu gambar kucing nih. Kamu penggemar kucing, ya berarti kalau mau menambahnya berhubungan dengan kucing. Iya, yang berhubungan dengan kucing. Ada juga orang yang aku bikin di backgroundin dong, udah gambar kucing,
mau dimodifikasi ada bunga, ada apa. Iya. Itu kan jumping banget gitu kan. Tapi kita arahkan. Tapi kalau dia maksa, enggak aku makin ya udah gua kerjain. Gua kerjain aja, yang penting duit. Clear kan? Tapi setidaknya kita sebagai tato artis tuh ngarahin dulu. Udah diarahin yang bener tuh seperti ini. Jangan didiemin. Jadi kalau jelek lu bilang gitu. Coba deh kayak seperti ini. Enggak, aku maunya kayak gini. Ya udah. Nah, aku cuma bisa ngerjain aja. Warapmu. Warapmu. Tapi gue timbul pertanyaan yang tergelitik gue sama si Exi tadi ya. Kan tadi kan Mas bilang dimodifikasi. Oke, itu berarti yang mau memodifikasi biasanya ke satu tato artis itu juga atau bisa aja ke tempat lain, karena takutnya kan misalkan ke Mas udah bikin yang kucing tuh, terus dia ke tato artis lain, kan tarikannya sama gorisannya beda mungkin. Beda. Itu nggak pengaruh buat si. Nggak pengaruh sih, itu bebas saja customernya mau kemana. Ya kan ya mau modifikasi. Jadi, Ya kan soalnya ya habis ditato aku tiba-tiba ke sampean gitu. Nggak jadi masalah sebenarnya. Ya. Tapi alangkah baiknya satu konsep dengan satu artis saja. Satu konsep itu dengan satu artis. yang paling benar. Terus satu lagi, tato ini sebenarnya kan buat mereka itu adalah sifatnya abadi, eternal. Nggak boleh diganti-ganti atau dimodifikasi. Tapi misalkan mau dihapus pun bisa nggak sih itu? Iya kan Sama sekali dihapus. Kan sekarang misalkan gambar cowoknya, tapi dia udah nggak sama cowoknya lagi. Kan pasti minta dihapus kan? Iya. Itu gimana modifikasinya? Amputasi. Itu biasanya akal-akalnya gimana tuh? Ya itu kan ya ada yang sekarang ada yang di laser ya seperti yang tadi aku katakan tadi kan ada gambar ceweknya Betul. modifikasi ya ini. Yang biasanya ditimpa ya Mas. Ditimpa gambar baru. Oh, sekarang udah canggih. Sekarang tinta sekarang tuh udah bagus-bagus banget. Gambar begini nih bisa hilang jadi gambar baru. Iya. Iya, sekarang udah. Tapi Mas ada yang gini. Ada yang orang yang hanya ingin ditato dengan satu warna, satu lengan misalnya, hitam gitu. Itu tuh tantangan nggak sih untuk seorang tato artis hitam loh semua? Iya, aku Sampai hitam sekarang lagi gitu. ngetren itu. Nah, itu nggak bosen tuh ini hitam gitu kan. Kalau gambar itu kan pasti ada challenge-nya sendiri. Iya. Mentah tuh sampai hitam semua gitu tuh, ini nggak sih jadi gimana gitu rasanya, bosen apa enggak sih ngitemin? Enggak lah itu. Kalau untuk cuman ngitemin itu mudah. Mau tinggal ngitemin aja kok. Iya kan? Tapi itu price-nya gimana? Sama mahalnya Sama. dengan sebuah gambar. Sama karena kalau hitam itu meskipun terlihat hitam begitu pas healing, pas sembuh itu keluar bentol-bentol putih-putih tuh bagian spot-spot yang nggak keisi. Nah, Jadi itu infeksinya itu ya. Jadi itu harus benar fokus loh itu ngerjain hitam itu. Memang kita kerjain hitam full gitu ya. Memang kelihatannya hitam. Tapi kalau memang yang nggak pro nggak ngerti dia kecampur hitamnya itu antara darah sama tinta itu kan kelihatannya pas dihapus gini kan hitam. Tapi pas kita sembuh terbayang. Jadi memang benar hati-hati gitu. Yang kayak gitu tuh, yang kayak misalnya ada kasus-kasus di mana terus ada infeksi yang harus terus jadinya malah bermasalah si tato artis itu infeksi itu karena apa Mas? Nah gini itu pertanyaan paling bagus ini buat edukasi juga nih ya. Jadi tato artis yang pro itu ketika customer udah selesai nato kita berikan treatmentnya, ya kan? Nih tato nih udah selesai. Begitu keluar dari studio ini bukan tanggung jawab saya. Ya tapi saya sudah kasih treatmentnya. Setelah nato kamu bersih, nggak boleh kena sabun, nggak boleh kena matahari langsung, nggak boleh mandi berenang, nggak boleh mandi di pantai di laut kena air asin. Kamu harus benar-benar bersih. Bangun pagi begitu bangun pagi kamu setelah mandi kamu usap diberikan aftercare. Aftercare gitu. Ya kan? Semuanya kita treatment seperti itu, tapi ketika dia punya infeksi bukan salah kita. Kita sudah ngasihin treatment. Tapi treatment itu memerlukan berapa lama tuh waktunya untuk misalnya? Kalau healing sih kalau Healing ya. kalau biasanya yang lebih lama itu orang yang banyak gula. Oh diabetes.
bukan apa ya, orang konsumsi gula itu kan Oh iya. itu lebih lama, gula darahnya itu bisa seminggu lebih kering. Kalau saya enggak, aku 3 hari udah kering sih. Itu loh. Itu juga pengaruh juga itu gitu. Iya, ada yang sembuhnya lama banget, orangnya keringetan. Keringetan, orang kan banyak kan ada yang keringetan terus itu keringnya lama itu malah. Kadang-kadang jelek hasilnya. Mau sebagus tato apapun kalau orangnya pengaruh juga soalnya. Itu aja sih. Nah, Mas, satu lagi Mas. Mas, tato itu kan karena pakai tinta pasti akan pudar. Dalam berapa tahun tuh Mas pudar? Apa perlu di touch lagi nggak? Kalau tato itu? Kalau orangnya pingin di retouch bisa. Memang turun itu pasti. Dari hasil pertama ketika sembuh pun udah turun. Memang kita sembuh itu bagus banget ya. Kita foto, kita bagus ya. Tapi ketika udah sembuh pun udah turun berapa persen. Iya kan? Nah bahkan setahun 2 tahun tuh makin turun. Iya makin turun gitu loh. Itu pasti turun itu. Apalagi orang Indonesia Mas yang mandi itu setiap hari. Kalau orang bule kan enggak. Iya. Iya kan? Benar. Iya benar. Kalau mandi tiap hari mungkin makin cepat pudar juga itu warna. Apa ya? Udarnya itu bukan karena setiap hari mandi. Apa? Memang waktu ya. Waktu. Berproses di Proses. kulit ya, Iya, itu aja sih sebenarnya. Sip. Iya. Dulu deh. Oke, saya mungkin ini 2 pertanyaan terakhir Mas. Iya. Ini mungkin pertanyaan nggak mungkin kita tanyakan pada zaman-zaman dulu nih. Iya. Ini kita bisa tanya zaman-zaman sekarang. Sekali lagi disclaimer ini masalah pop culture ya, kita ngomongin hal lain gitu. Iya. Kalau Mas melihat sekarang, tadi kita sempat bahas di awal, Iya. Indonesia tertinggal 20-30 tahun yang lalu. Iya. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Indonesia di dunia, tanda kutip, pertatuan. Kalau sekarang pertatuan kita itu nomor 1 di Asia loh. Oh Iya. iya. Serius. Iya banyak di Indonesia itu kalau untuk perkembangan tato ini saya cukup bangga. Banyak tato. Dari kuantitasnya apa kualitasnya? Kualitas. Iya, kualitas. Tato artis kita itu sampai tembus dunia semua, bagus-bagus. Anak muda-muda semua. Iya. Kita itu bagus banget itu. Iya. Ada kayak semacam kompetisi atau apa enggak? Iya, ada kompetisi. Oh, ada. Ada kompetisi. Ada tato convention, tato expo, itu banyak. Oke. Artis-artis kita itu di Australia itu nomor 1 semua. Iya, sampai orang-orang Australia itu sampai, aduh gila nih. Ya, Indonesia bagus-bagus nih. Iya, benar. Ya nggak heran sih ya, art kita juga kan jauh lebih ini ya. Iya, terakhir kemarin di London itu artis kita yang nomor 1. Berarti gini Mas, ini masih nyambung gitu. Ada perpindahan nggak? Kalau dulu kan kita selalu ngaca ke barat nih, dengan logo apa simbol-simbol itu kan ke barat. Sekarang ada pergeseran nggak nih? Ada. Asia nih mulai masuk nih, art lain mulai masuk nih. Ada nggak kayak begitu? Ada. Oh iya. Banyak. Tapi tetap artis-artis kita yang top-top itu sekarang itu membawa culture kita semua. Gitu ya. Iya, yang kita jual di sana culture kita. Kayak aku gini, kalau ikut tattoo convention gitu, kalau aku nggak ngikut untuk kompetisinya. Saya menjual karya saya. Saya menjual karya saya itu karya-karya yang memang culture Indonesia. Iya, yang aku jual di situ. Gitu aja. Oke, pertanyaan kedua nih, mumpung ada Mas Bima sebagai tattoo artis. Ini sekarang katakanlah anak-anak muda sekarang retrois nih memilih seorang tattoo artis tuh apa sih patokannya? Misalnya dia memilih atau selain kecocokannya apa sih yang mesti diperhatikan? Jadi gini, semua customer itu berbeda-beda. Customerku belum tentu dengan customer sampean. Ya, Sebagus apapun karya sampean, tapi dia lebih cenderung, aku suka sama Mas Bima. Aku memang pingin ditato dia. Ya kan, nggak tahu dengan nama besarnya atau karyanya. Aku maunya sama dia. Kamu kasih si A ini lebih bagus, enggak mau. Aku maunya sama dia. Ya kan, dan customernya dia belum tentu sama aku. Sebagus apa? Itu seperti itu sih. Seperti itu ya? Iya, seperti itu. Itu kalau sudah pernah punya tato atau awal? Awal pun seperti itu kebanyakan. Gitu. Ada tuh
si A itu, bagus banget dia tuh, udah juara 1 di London, Bapak. Aku nggak mau dia, aku maunya dia. Aku bikin karyanya dia. Ada yang seperti itu. Yang kolektor-kolektor, ada yang kolektor-kolektor yang mau sama semua artis. Yang dulu Mas, kolektor itu apa sih, pemahaman dalam dunia tato? Kolektor itu apa? Kolektor tato itu seperti orang pecinta tato. Oh, oke. Seperti orang pecinta lukisan. Oke. Nah, aku kolektor ini, punya ini. Sama tuh kan tato. Tapi tetap bedanya tubuh. Tubuhnya dia. Oh. Itu kolektor tato namanya. Jadi aku pernah tato dia. Kayaknya bener sama dia deh. Oh, oke. Sama dia. Jadi banyak. Jadi bisa cerita dia. Ini sama si A, ini sama si B, sama si A. Itu. Ada yang cuma satu artis saja. Aku maunya tubuhku itu sama dia aja. Penuh dengan karya dia gitu. Ada yang sampai sebegitunya ada. Itu sih. Sip. Banyak nih gue sebut. Silakan, Di. Cukup dari gua. Silakan. Berarti ada jenisnya juga ya seorang yang mau ditato itu ya. Apakah dia kolektor, apakah dia emang model yang mau berekspresi, itu juga pasti ditanyakan dulu ya. Macam-macam orang datang ya. itu. Ada yang memang sekedar cuma walk in aja buat oleh-oleh. Oh iya aku udah datang di Bali nih. Jadi aku harus punya oleh-oleh dari Bali nih. Apa tato? Tato apa Bali? Bali ada terkenalnya tato bunga Kamboja, frangipangi itu. Tato itu. Atau wave lah, ombak gitu. Tato oleh-oleh itu namanya, orang datang walk in dia. Binder gitu. Jadi emang bukan tujuannya datang ke Indonesia mau nato. Dan ada juga customer yang datang ke Indonesia tujuannya nato. Ada itu. Orang Australia kebanyakannya. Kebanyakannya orang Australia. Jadi dia datang ke situ tuh cuman mau bikin tato sama artis ini gitu. Ini bagus banget nih artis ini, aku mau datang nih kayak. Ini di Bali nih, dia di Jakarta nih. Aku mau datang dia nih. Aku cuman khusus datang mau nato dia. Itu ada. Banyak banget gitu. Rata-rata Australia sih. Australia Ya, juga. Australia. Oke, mungkin satu pertanyaan yang terakhir nih kali ya. Kan tato itu sebenarnya kan ya udah marak kan 70-an dan seterusnya ya. Tapi sebenarnya kita sendiri di budaya tradisional kita itu tato-mentato sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Itu kayak di Mentawai atau di mana. Nah, itu kalau mereka tuh tatonya modelnya gimana prosesnya? Maksudnya emang modelnya yang bersama dengan yang dibuat sama Mas itu. Ya handpok masih ya. Tapi motifnya atau ragam itu seperti apa? Ini Kalau yang budaya gitu. ini ngomongin luar ya. Di luar apa kita? Kita. Kalau kita ini udah dipatenin itu, kalau untuk tato, dunia tato itu Indonesia itu tertua dunia. Oh iya. Di Indonesia kita cukup bangga. Dan itu diakuin bahwa tato tertua dunia itu Indonesia, Mentawai. Mentawai itu ya? Mentawai. Itu tato tertua dunia. Itu coraknya seperti apa tuh? Coraknya itu ya culture. Karena religi mereka ya, karena mereka tuh ada simbol-simbol ya. Nggak salah-salah seperti kalau di Borneo itu bunga terong. Iya. Dan Simbol-simbol kearifan lokal lah ya. Pokoknya simbol aja mereka. Itu aja sih. Tapi juga masih bisa diterima sama orang-orang yang di ini ya orang kota apa gimana gitu ya. Iya, tapi kan update gitu masih. Tapi update mereka itu kan pingin aja cuma tato gitu aja, tapi nggak tahu artinya kan. Oh, gitu. Iya, tapi kalau kita datang ke Borneo atau datang ke Mentawai itu ada ritualnya. Oh gitu ya. Jadi ada ritualnya, nggak asal mau tato diritualin dulu sama mereka. Oh iya, itu kan tato nih. Iya. Sayang ya Mas waktu. Bima, Oh jangan masih ada pertanyaan. saya penasaran sama yang di leher. Oh ini Tulisannya apa Bu? ini nama depan anak saya. Yang meninggal bukan? Oh enggak, yang meninggal nanti di sini. Oh. Sempat kemarin itu kan beberapa hari yang lalu kan ketemu anak-anak itu, saya ajak makan bareng. Kaget mereka. Ayam. Ya, ini nama kalian semua di depan. Nama adik yang meninggal mana? Oh ya nanti. Itu. Sejarah lagi ya. Iya. Iya. Jadi semua tato di sini itu Ekspresi. Untuk ekspresi. ekspresi saya semua nih. Ini juga semuanya ekspresi saya. Ini sorry dari tato artis yang sama apa bagaimana? Beda-beda. Beda-beda. Kolektor juga. Kolektor juga. Mas Iya. Bima. Kita mulai mau habis juga ya artis sekarang ya kolektor gimana? Sebelum Oke. ditutup, Ya. satu lagi. Lu langsung tutup aja nanti. Pertanyaan kecil nih Mas Bima. Iya. Sekarang Mas Bima sebagai seorang tato artis melihat satu tato tuh lebih baik membuat tato dengan
dengan argumentasi kuat apa yang tato itu dibandingkan hanya asal tato ya Mas, betul tidak? Iya benar. Betul, kan? Jadi tato kita ada tujuannya loh. Iya kan? Bukan asal-asal tato aja. Beda kalau asal tato aja itu memang tato pingin terlihat bagus, terlihat gagah aja. Beda sama kolektor-kolektor yang memang datang tuh ya seperti apa tadi tuh. Memang dia ada tujuannya untuk ekspresi ini, Iya, itu aja sih. Dan ada alasan kuat di Ada belakangnya alasan dalam kuat, membuat tato. nggak asal tato aja. Nah itu saya nyolek sedikit jahil aja. Bagaimana dengan orang-orang yang terlibat asmara, baru senang-senangan dikit aja nato, itu gimana menurut Mas Bima? Konyol sih. Itu loh maksud saya gitu loh. Iya, ya cinta boleh bikin goblok juga. Ini kata artis tuh, bukan kata gue loh. Iya, cinta boleh bikin goblok juga. Mas Bima, ini dari tadi pertanyaan terakhir. Terakhir. Mas Bima mungkin punya satu idola kan ya untuk Iya, seorang tato artis ya. Siapa idolanya untuk di tato artis idola gitu nih. Terus ingin nggak sih ditato sama idolanya Mas Bima sendiri gitu? Saya punya idola, cuman nggak pingin ditato dia. Oh, Cuman karakter dia menato aja. oh, Itu influencer saya. Hmm. Jadi saya sebutin ya. ya. Jadi ada 3 orang gitu. Jadi idola saya itu namanya Bob Tyrell. Dia dari Amerika, Detroit. Dia di Detroit. Masih ada ya? Masih ada sampai sekarang. Bahkan saya berteman sama dia. Oh. Sama beliau. Saya berteman sama beliau. Sama Paul Booth. Dia Amerika dan Victor Portugal. Gitu. Amerika juga. Bukan, dia Spain. Oh, Spain. Portugal. Portugal. Dia Portugal. Victor Portugal. Itu aja 3. Itu mereka aliran jenis tatonya apa? Sama kayak saya, black and grey. Apa? Black and grey. Oh, black and grey itu seperti ini black and grey namanya. Ya. Black and grey. Oke ya, sayang memang waktunya ya Mas Bima. Ini sebenarnya lebih menarik lagi kalau bisa dibuat sampai yang belakang-belakang. Tapi udah banyak insight, banyak banget tadi. Banyak masukan dan input ya dari Mas Bima ya. ya. Oke, jadi gue pengen tertarik nih, gue pengen tato juga nih kayaknya. Boleh. Oke, terus kalau gitu sayang sekali waktunya sudah nggak memungkinkan. Tapi yang jelas ingat, like, share, komen, dan kalau tetap mau berhubungan sama kita, Thank terus you. subscribe. Thank Oke, you banget. thank you Mas Bima. Yes. Oke, sampai jumpa lagi, Thank you. ketemu lagi ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video mendatang. Bye bye.